saya ajak kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu berkuasa di dalam kehidupan ini. Pribadi saya sangat bersyukur memiliki Tuhan yang mengasihi dan mencintai saya. Dan juga mencintai kami semua di sini. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau layak mengasihi dan mencintai kami? Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau mau memilih kami? Kami orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas di hadapan Engkau. Tapi begitu besarnya kasih-Mu kepada kami. Engkau memilih kami yang tidak layak dan dilayakkan. Saya mau memuji akan kebesaran Engkau ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba berdoa siapkan hati kami semua yang ada di ruangan ini. Ataupun saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama kami, tapi mengikuti online, saya berdoa, Roh Kudus boleh bekerja kepada setiap hati pribadi kami semua yang ada di ruangan ini. Saat firman dibagikan, ada satu rema yang mereka peroleh di dalam setiap firman yang dibagikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Sertai mulut hamba-Mu ini, sehingga setiap apa yang terucapkan semua berasal dari Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk segala kebaikan Engkau kepada kami. Kepada Engkau Tuhan Yesus, saya alaskan firman ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Hanya dalam nama Engkau Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya betul-betul sangat bahagia. Bahagia karena bisa ketemu kembali saudara-saudari di sini. Ya, saya bersuka cita karena bisa melihat teman dan sahabat di ruangan ini. Kalau saya hampir 70% saya tahu semuanya yang pernah bersama dengan saya ya. Itu membuat saya bangga. Kalau saya kalau datang ke Tangerang ini seperti rumah saya. Ya. Saya sih berdoa supaya suatu hari bisa bersama-sama dengan brother sister di sini juga. Ya. Kapan? Saya tidak tahu, ya. Semua itu rencananya Tuhan, ya. Keinginan saya memang mau kembali suatu hari ke Tangerang, ya, bisa melayani bersama-sama lagi di sini, ya. Itu impian saya, tapi Tuhan yang menentukan itu semua. Hari ini kita sama-sama mau belajar. Ini satu bulan yang begitu istimewa, karena bulan ini kita bicara tentang seorang yang akan dipilih Tuhan, ya. Karena bulan ini kita bicara tentang bulan misi, ya, bulan misi. Karena kita hari ini bicara tentang a prophet among them, dengan kata lain seorang nabi di antara mereka. Diambil di buku Yehezkiel. Ya, jadi bulan ini kita saat teduh bersama-sama di bulan ini di buku Yehezkiel. Berharap kita bisa bersama-sama menyelesaikan ya dari tanggal 1 sampai akhir bulan ini sama-sama kita bisa membacanya. Diambil di Yehezkiel pasal 2 ayat 5 dikatakan di sana. Dan baiknya mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya ada sebagian kita sudah baca ayat ini ya, ini saat teduh yang luar biasa. Waktu saya baca ayat ini, saya siapkan juga khotbah ini, saya bilang wah luar biasa ya. Kalau kita bicara tentang Yehezkiel adalah namanya atau artinya apa? Tuhan yang menguatkan, dikatakan di sana ya. Kita tahu juga Yehezkiel dibawa ke Babel tahun 597 sebelum Masehi. Saya hanya kasih sedikit aja, saya nggak tahu, kalau kita tahu sejarah kita sudah tahu semuanya ya. Kitab Yehezkiel ditulis sekitar tahun 593 sampai 571, itu sekitar setelah dia dibuang di Babel, 5 tahun kemudian dia dipilih dan menjadi seorang nabi ya. Dia dari keluarga seorang imam, dikatakan di situ ya, pasal 1 ayat 1 sampai 5. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada waktu tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar,
Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yehoyakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Setelah dia dibuang, dia di Babel, di daerah dikatakan di Sungai Kebar, Tuhan datang kepada dia. Menampakkan diri untuk memilih Yehezkiel. Dia seorang imam untuk menjadi seorang nabi. Itulah tema saya hari ini. Seorang imam dipanggil menjadi nabi. Wow, pernah gak kita berpikir waktu dia tinggal di Yerusalem sebagai seorang imam dan dibuang ke Babel. Apa perasaan dia? Seorang Yahudi dan tinggal di daerah sungai. Pasti banyak apa? Rasa kecewa, marah kepada Tuhan, betul. Tetapi Tuhan tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia seorang imam, tapi dia mau dipanggil menjadi seorang nabi. Waktu saya lihat diri saya bukan seorang imam. Kalau saya lihat hidup saya ini, saya seorang pemberontak. Ya, boleh dikatakan. Karena sejak kecil saya tidak kenal Tuhan. Saya masih ingat waktu saya ditawari untuk belajar Alkitab, betapa sombongnya saya. Ada orang ngajar, boleh kamu ngajar saya? Boleh. Tiap hari mau? Enggak mau, saya bilang. Kalau kamu ngajar saya Alkitab, boleh. 2 minggu sekali. Kalau nggak mau, ya sudah nggak usah ngajar saya. Dan yang mengajar saya pertama, Budi dulu setelah dilempar ke Ahmad kan. Karena banyak setelah dia bilang, oke nggak apa-apa. Belajar Alkitab. Waktu saya belajar, saya bilang, siapa itu Yesus? Ya kan, karena saya tak percaya Yesus. Saya itu penyembah berhala dulu. Ya. Bagi saya, Yesus gak ada hitungan di dalam hidup saya. Kalau tahu masa lalu, mungkin saya sudah sering cerita masa lalu saya. Saya buat hiyo, buat ketat sembahyang, buat lilin, itulah pekerjaan saya. Jual lilin, ya. Tetapi sangat bersyukur sekali. Saya diundang dan saya belajar Alkitab dan saya boleh jadi murid. Tahun 91 saya jadi murid. 92 saya pergi mission team ke Surabaya. Disitulah saya belajar banyak. Saya masih ingat waktu saya belajar Alkitab, saya tidak mengerti banyak. Saya belajar terus. Seperti itulah saya dipanggil, seperti Yehezkiel dipanggil untuk menjadi nabi. Saya pun dipanggil untuk menjadi seorang murid Yesus, tapi bukan nabi. Ya, saya dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Kenapa saya dipanggil untuk menjadi murid Yesus? Seperti Yehezkiel katakan ya, saya sadari itu semua karena siapa? Karena cinta Tuhan kepada saya. Hari ini saudari, kita berada di tempat ini dan kita menjadi murid. Betulkah ini karena cinta Tuhan kepada kita? Atau itu sebuah kebetulan? Coba kita lihat hidup kita dulu. Dan kita bisa menjadi murid hari ini. Bukankah itu karena cinta Tuhan kepada kita? Aku sadari itu semua karena cinta Tuhan kepada saya. Begitu besar kasihnya Tuhan. Karena saya lihat saya adalah orang yang seharusnya dilempar batu. Dengan segala perbuatan hidup saya yang dulu. Oh, ada ya. Kok Tuhan begitu mau mengasihi dan mencintai saya? Itu yang membuat saya sadar. Hanya saya bilang, saya mau mengasihi dan mencintai Tuhan juga. Seperti Tuhan mencintai saya. Kenapa? Itu semua karena misinya Tuhan.
Ya, karena misinya Tuhan. Sejak 2000 tahun yang lalu kita tahu Tuhan datang untuk apa? Menyelamatkan semua. Hari ini kita yang ada di sini itu karena misinya Tuhan, cinta Tuhan kepada kita. Semua itu karena misinya Tuhan. Misi Tuhan adalah kasih. Kasihnya kepada kita. Coba kita lihat latar belakang kita. Itu semua karena kasihnya Tuhan. Kita semua berada di sini karena adanya cinta Tuhan buat kita. Itu betul karena cintanya Tuhan. Betulkah saudara-saudari? Ini semua karena cintanya Tuhan. Atau ini karena sebuah kebetulan? Atau karena memang saya layak dan saya pantas dipilih oleh Tuhan? Saya sangat percaya kita semua di sini pasti tahu bahwa ini bukan karena kelayakan kita. Karena Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Tuhan juga tidak pernah diam, tapi Tuhan juga memberikan misi buat kita yang berada di sini. Tuhan mau kita juga bisa punya misi seperti Dia. Apa misi Tuhan ke dunia ini? Dikatakan apa? Bahwa Dia datang untuk mencari yang hilang. Bukankah kita dulu orang yang hilang? Dan Tuhan punya misi kepada kita seperti itu juga. Kenapa? Karena tahun ini kita percaya, kita bicara tentang emes kepada Tuhan tergabung, betul kan? Tema tahun kita masih ingat? Ya. Jadi bulan ini kita bicara tentang bulan misi. Semangat kita bicara misi. Oh kok misi lagi? Nah, karena bulan kita ini bulan misi dan bulan kampanye. Wah, saya semangat kalau bicara ini. Karena saya sangat suka orang misi. Karena sampai kita tahu, saya sudah pernah sebutkan moto saya. Ya, kita punya moto sama Jenny, betul ya? My ministry, my avenger ya. Itu moto kami ya. Ya, itu moto kami berdua. Kemanapun kami pergi, my ministry, my avenger. Ministry itu apa? Sebuah pertualangan. Siapa yang menganggap ministry itu petualangan? Siapa yang di sini mau berpetualang? Berpetualang itu sulit atau mudah? Kalau kamu nikmati petualangan, itu akan menjadi mudah. Cobalah. Orang yang suka camping. Pernah lihat orang yang suka camping? Bagi mereka, camping naik gunung menyenangkan enggak? Hujan dan badai bagi mereka apa? Kenikmatan. Betul. Dan waktu mereka mau camping atau pergi suatu, mereka memperlengkapi diri mereka. Mereka tidak asal-asalan. Sama hari ini. Misi bagi saya adalah satu pertualangan yang sangat menyenangkan. Tantangan ada. Banyak orang tanya, bro, boleh nggak saya bertanya? Bro, suka ikut mission team kemana saja? Mana yang paling sulit? Mereka tanya, mana yang paling sulit? Gak ada bro, masa? Saya ke Papua, bisa aja. Walaupun awal-awal pergi ke sana harus tidur di atas, tidur pertama kali kami tahu apa yang kami tidur di atas koper. Setiap orang tidur di atas karena kita bawa koper. Karena waktu itu belum ada kasur, belum ada ini, kami susun koper kami tidur di atas koper. Nikmat loh. Iya betul, menyenangkan sekali. Karena kita tahu tujuan kita di sana. Hari pertama bangun pagi-pagi. Kita udah berdoa, jam 7 pagi kita sudah ke kota. Ngapain? Mengundang setiap orang.
Kita pergi siapin kartu, undang setiap orang untuk ke gereja. Menyenangkan sekali. Pulang ya, kita bernyanyi, kita tertawa. Wah, itu menyenangkan sekali. Sama juga, waktu kita ke Bangka kita nggak tahu siapa-siapa. Kami tahu, kami ke Bangka menyenangkan. Karena kami setiap hari pergi ke pesta. Kami menawarkan diri, ada yang menikah, undang kami dong. Ketebak muka kami. Kenapa kami minta diundang? Itulah kesempatan kami untuk berkenal, kesempatan kami untuk mengajak orang untuk mengenal Tuhan. Ke Nias juga sama. Waktu saya ke Nias, saya nggak kenal siapapun, orang asing. Tetapi hari ini ya, dimanapun saya pergi, bukan menjadi tempat yang asing, tapi menjadi satu tempat yang menyenangkan. Kenapa? Petualangan itu pasti menyenangkan. Misi itu sangat menyenangkan. Apakah misi itu menyenangkan bagi kita? Atau satu beban? Di mana kita berada seharusnya itu menjadi misinya kita. Mau kita PDA di Karawaci, mau di GPS, mau di Pasar Kemis, mau dimanapun setiap PDA kita itu adalah misinya kita. Menyenangkan sekali. Benar gak itu? Atau saya salah ngomong? Saya masih ingat waktu saya tinggal di Melati, itu adalah misi saya. Waktu saya tinggal di Melati, bilang, saya nggak bisa mission team lagi. Saya bilang ya udahlah, di mana saya berada disitulah mission team saya. Di tempatlah Villa Melati awal waktu saya keluar dari pelayanan dan bekerja di dunia sekuler di sana. Itulah tempat misi saya pertama kali. Saya bilang Villa Melati harus menjadi mission team saya. Saya tanamkan di situ. Dan betul dari situlah kita menangkan berapa banyak orang. Hari ini setiap PDA kita di tempat kita berada itu misinya kita? Atau itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab pemimpin PDA. Itu tanggung jawab pemimpin PDG. Atau itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa itu misi? Misi saya seperti ini. M itu mengasihi. I, Injili. Sampaikan. Ikuti. 4 hal ini akan kita belajar sama-sama. Amin. Misi. Mari kita hal yang pertama mengasihi. Dikatakan di Yeskiel pasal 2 ayat 6 ayat 7. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengar kata-katanya. Biarpun engkau di tengah onak dan duri. Saya cari tahu onak dan duri itu apa? Oh, jadi tantangan, kesulitan atau penderitaan. Kalau ada masalah itu bilang, jangan takut. Dan engkau tinggal dekat kalajengking. Apa itu kalajengking? Kalajengking adalah apa? Binatang yang sangat beracun dan berbahaya. Ada bahaya pun, ayo jangan takut. Jangan takut mendengarkan kata-kata mereka dan jangan gentar melihat mukanya. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Baiklah mereka maupun mendengarkan atau tidak. Sebab mereka adalah pemberontak. Kita tahu waktu Yeskiel dipilih oleh Tuhan untuk membantu bangsa Israel yang telah terbuang dari Israel, dari Yahuda, dia ke Babel. Dia bilang, Yeskiel ku pilih kamu untuk kepada kaum pemberontak. Apakah Tuhan tahu bangsa Israel kaum pemberontak? Kalau hari ini ada kaum pemberontak yang keras kepala, yang kamu nasihati, dia nggak mau dengar.
Ya, yang kamu nasihat dia lawan, kamu masih mau kasih tahu. Kamu tetap mau mengasihi mereka. Tuhan tetap mau mengasihi mereka loh. Tuhan tetap mau mencintai mereka. Hari ini saya mau tanya, ada gak anak bimbingan kita yang bebal? Ada gak anak bimbingan kita pemberontak? Yang suka ngelawan? Yang sulit dibimbing? Banyak ya? Kadang-kadang kita maunya apa? Mundur, betul. Gak mau lagi lah bro. Kadang-kadang kita, kalau bisa dia dipindahkan saja. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya alami. Bimbing orang yang keras kepala, yang susah dinasehati gak mau denger. Justru apa? Dikasih yang A, lakukan yang B. Pinginnya apa? Ada nggak yang lain? Saya alami itu. Saya masih ingat waktu saya pergi ke Nias. Satu hal waktu saya ke Nias, saya mendengar bagaimana keadaan di sana. Saya pergi bilang, Tuhan kasih saya hati yang mau mengasihi mereka. 2 tahun kami mengajarkan tentang kasih karunia. Hari ini kami bersyukur apa yang kami ajarkan, kami peroleh kasih karunia kembali. Mereka sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita. Bahkan hari jemaat Nias yang kita pergi dahulu, kehilangan 50% sudah bertumbuh 60%. Itu yang membuat kita bersyukur. Karena kita mau mengasihi. Hari ini saudara-saudari, Tuhan tahu kok. Banyak di antara kita di sini, seperti di sini, dikatakan bahwa jiwanya kita pemberontak. Ada nggak saya masih jiwa pemberontak? Masih. Ada nggak saya sulit dibimbing? Ada. Tapi Tuhan tetap mau mengasihi saya. Dia taruh pembimbing-pembimbing yang mau mengasihi dan mencintai saya. Kalau hari ini saudara-saudari dikatakan sini Pak. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyiapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Bisa nggak kita mengasihi orang yang sulit? Bisa nggak kita betul-betul mau rendah hati untuk membantu mereka berubah? Sulit. Gak mudah. Gak mudah. Tetapi kita terus harus belajar. Kan dikatakan kasih harus menutupi segala ketakutan. Hari ini kamu suruh saya kemanapun saya gak pernah takut lagi. Impian saya, karena saya sudah, kalau saya masih seperti Rainer, saya itu masih mau pergi ke Aceh. Serius. Saya pernah berbicara, saya mau ke Aceh. Saya masih mau pergi. Kenapa? Karena mau mengasihi. Itu impian saya terakhir sebenarnya mau ke Aceh. Tapi berumur sudah mau pensiun. Jadi balik ke Tangerang aja lah. Sampai sekarang impian saya nggak pernah pudar. Saya bilang setelah saya pensiun, saya tanamkan hati saya. Saya akan dimanapun saya pergi, saya akan tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya mengerti kasihnya Tuhan kepada saya. Dan saya juga mau mengasihi. Yesil punya alasan. Betul ya? Takut. Kenapa? Karena Tuhan utusnya kepada kaum pemberontak. Dia takut loh.
Kenapa? Tapi dia tetap mau meniup panggilan Tuhan. Karena dia mau taat. Kenapa? Karena kasihnya. Hari ini kenapa saya mau belajar untuk taat kepada Tuhan, pergi ke daerah yang sulit apapun, karena saya mau mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi saya, bahkan mati di atas kayu salib. Mari kita tumbuhkan kasih kita untuk mau mengasihi. Masih banyak di luar sana yang butuh kasih akan Tuhan. Hal apa yang membuat orang takut? Pertama dia bilang, takut keliru dalam berbicara karena nggak punya dasar yang kuat atau pengetahuan yang kurang. Itu kadang-kadang membuat orang takut. Merasa tidak pantas untuk menyuarakan pendapatnya atau keyakinannya. Itu yang membuat orang jadi takut. Takut diabaikan atau ditolak padahal sudah apa? Berusaha untuk berbicara. Itu membuat orang rasa takut. Takut mendapat kritik dan respon negatif dari orang lain. Takut dianggap sok tahu dan malah jadi bahan ejekan. Ini saya pernah alami di dalam diri saya semua. Saya masih awal-awal saya jadi murid Yesus. Saya disuruh amat, bro, kamu ngajar orang Alkitab ya? Baru 3 bulan jadi murid Yesus, disuruh orang ngajar Alkitab. Mana bisa saya? Gak bisa saya bro. Kamu ada contekan? Ada. Ya itu aja contekannya. Dulu main contekan saya. Saya masih ingat waktu saya ngajar orang Alkitab di kamar. Ada AC. Gua keringat dingin. Takut keliru berbicara. Takut apa? Menyuarakan. Karena pertama kali 3 bulan jadi murid ngajar orang Alkitab. Itulah semua saya alami di sini. Takut sok tahu saya. Kamu aja baru 3 bulan kamu mau ngajar saya. Tapi saya bersyukur saudara Ahmad. Jangan takut. Ada Roh Kudus. Ya udah ngajar. Beruntung yang saya ngajar itu, iya. Ya saya dulu bawa contekan, saya ngajar orang Alkitab. Nah setelah pengalaman kadang-kadang jadi sombong. Ya sudah berpengalaman, sudah ini kadang nggak buka Alkitab ngajar orang lagi. Kadang-kadang nggak buka Alkitab sudah bisa ngajar orang Alkitab. Jadi sok tahu saya. Hari ini kalau saya ngajar orang Alkitab mencari Tuhan nggak buka Alkitab. Tinggal cerita aja. Ayat tinggal dikutip-kutip. Ngajar orang tentang firman Tuhan tanpa buka Alkitab sudah bisa semua. Bisa. Tapi kadang-kadang jadi sok tahu kan. Bisa menjadi diejek orang. Ini saya alami, hal yang pernah membuat saya takut. Tapi saya bersyukur mengerti tentang kasihnya Tuhan. Mau mengasihi harus tetap merendah hati, mau belajar, amin. Hal yang kedua, injili orang. Injili, Yesus katakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel. Dibilang, Yeskil, kamu makan gulungan ini. Makan gak Yeskil kalau kita baca? Dia makan ya. Waktu dia makan, apa yang dia katakan? Manis seperti, dia makan. Kenapa? Menurut kita, kenapa Tuhan meminta Yeskil makan gulungan itu, kitab itu? Karena Tuhan mau supaya Yeskil dipenuhi dulu dengan firman-Nya sebelum dia pergi untuk berbicara kepada kaum Israel. Sebelum kita mau menginjil orang, kita harus dipenuhi dulu dengan firman Tuhan. Jangan dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri.
Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Apa yang membuat kita terus bisa diisi oleh firman Tuhan? Terus kita bisa bertumbuh dan kita bisa sharing dan kita bisa injili orang. Saya selalu ingatkan kepada setiap saudara-saudari kita yang di NIA, saya bilang, yang terus bilang, setelah jadi murid, sit in, belajar supaya kamu diisi lagi. Apa yang membuat saya hari ini kuat? Setiap ada orang belajar kitab, saya disuruh untuk sit in. Waktu saya belajar Alkitab pertama kali dan dibaptis menjadi murid, saya itu nggak ngerti banyak. Tapi apa yang buat saya diisi? Waktu saya sit in. Kenapa? Waktu saya sit in, walaupun apa? Ngajar mencari Tuhan, saya diingatin lagi. Waktu mengajar tentang Alkitab, saya diingatin lagi. Waktu diajar pemuritan, bayangkan saudara-saudari. 1 tahun ada 365 hari, betul ya? Anggaplah 2 bulan saya nggak sit in. Ada berapa hari? Dikurangi 60 hari, betul? Masih ada 305 hari. Dan tiap hari saya dicekokin itu terus. Lama-lama apa? Keisi semua. Keisi. Untuk bisa betul-betul kita bisa keisi. Dan kita mampu bicara. Saya mau tantang kita. Ada orang belajar firman Tuhan, ayo. Pergilah untuk kesempatan untuk sit in. Belajar kembali. Belajar kembali. Itu akan membantu kita bertumbuh. Itu akan membantu kita mampu untuk menginjili orang. Maukah kita melakukan hal itu? Sibuk bro, banyak pekerjaan. Kalau bro kan pendeta. Bro banyak waktu, kalau saya enggak. Oke lah. Kita punya 1 minggu 7 hari, betul. Boleh enggak kita ruangkan waktu 1 hari untuk kita bisa sit in? Ruangkan 1 hari untuk kita bisa mengisi satu sama lain. Mau gak kita punya waktu untuk diinjili? Karena kenapa kita butuh diinjili? Gak setiap murid Yesus terus kuat, kita perlu diinjili lagi dengan pembimbingan. Mau gak kita luangkan waktu untuk dibimbing? Kita dibimbing, kita diinjili kembali. Kadang-kadang ada orang yang semua ngapain lagi gua dibimbing, gua udah ngerti, gua udah tahu semua. Saya pernah alami. Dulu, waktu di Surabaya, awal-awal Muksin menjadi murid Yesus, saya bimbing Muksin. Iya, saya bimbing Muksin. Waktu di Surabaya. Tapi setelah itu, Muksin yang bimbing saya. Dan Muksin, Keng Li, gimana Keng? Masa gue bimbing lu, Keng? Lu kan udah tahu lebih banyak dari saya. Dan mati saya waktu saya masih sombong. Memang gue udah mati. Lu mau bimbing saya apa? Dulu saya yang bimbing kamu. Kamu tahu, sikap itu membuat saya gak bertumbuh. Saya terus dalam kesombongan saya. Karena untuk bisa jalan bersama saya bilang, udah Keng, kita jadi sahabat aja ya. Saya kebantu enggak? Enggak. Karena saya enggak rendah hati. Saya enggak mau diinjili. Arti bagi saya diinjili, saya diajar lagi. Saya enggak mau. Dan saya enggak bertumbuh. Setelah Muksin bimbing saya terus dibimbing. Akhirnya saya dipindahin lagi. Karena saya terlalu sombong untuk dibimbing. Dipindahkan lagi, yang lebih lagi yang Kristen. Saya tambah sombong lagi.
Karena saya orang mission team, merasa tahu lebih banyak di Surabaya. Hati nggak mau diinjili lagi, nggak mau diajar lagi. Yang buat saya bersyukur, setelah saya mengerti dan waktu saya menikah, barulah mengerti menjadi orang yang rendah hati. Disitulah saya belajar banyak. Saat waktu aku rendah hati, disitulah saya dipilih dan dipanggil untuk menjadi pelayan. Tuhan mendidik saya dari tahun 91 sampai 97. 6 tahun saya hidup dalam kesombongan. Tidak bisa dibimbing. Impian saya awalnya menjadi murid, mau jadi pelayan. Tapi bersyukur setelah menikah, dibantu Jenny, dia jadi rendah hati, ya tahun 97 lah saya dipanggil dan menjadi pelayan jemaat. Sejak saat itu sampai sekarang hari ini saya bersyukur. Saya sudah dibimbing hampir 27 orang. Sudah dibimbing 27. Salah satu saudara kita Ahmad Lee, saksi hidup. Masih banyak yang bimbing saya. Dan saya bersyukur sekarang saya terus rendah hati. Kayak saya mau bimbing saya bro. Pengalaman, kamu lebih pengalaman dari saya bro. Saya mau bantu kamu apa lagi. Ada yang bimbing saya, bro. Kamu udah mission team ini, buat gereja ini. Aku belum pernah buat gereja, masa aku bimbing kamu? Gak apa-apa lah bimbing bro. Apa yang aku belajar harus dari kamu. Belajar. Hari ini saya mau belajar. Dan saya dan Jenny sudah menerapkan. Saya takut saya jadi orang sombong. Kenapa? Karena saya suatu hari saya sudah menetapkan diri saya, nanti saya siap untuk dibimbing anak saya. Oh, kita udah Tuhan tolong siapkan hati kami menjadi seorang yang gampang dibimbing dan terus bisa diinjili. Saya sudah tetapkan hati saya sama Jenny. Waktu saya pensiun di sini, siapa yang akan bimbing saya? Kalianlah yang akan bimbing saya. Saya sudah tetapkan, saya mau dibimbing siapapun. Kenapa? Karena saya mau diinjili. Siapkah kita diinjili? Siapkah kita menginjili? Ayo, mari kita sama-sama. Karena di luar sana masih butuh Injil. Ketiga, mari kita sampaikan. Amin. Yuk sampaikan. Makanya setelah firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, marilah pergi. Mari firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Ayo pergi, sampaikan. Jangan tahan-tahan lagi. Hari ini kalau kita sudah dengar firman Tuhan, pagi ini, yuk praktikin yuk sama-sama. Mulai hari ini dan sampai seterusnya kita sampaikan. Dikatakan Efesus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Maukah kita menyampaikan berita Injil ini? Aku sangat semangat kalau mendengarkan orang bisa menjadi murid Yesus. Awal pertama saya jadi murid Yesus, di Krekot saya mengundang satu orang mahasiswa. Namanya Harry Guti sekarang yang kita panggil. Dia seorang dokter. Itu dulu saya undang dia ke gereja, dia gak datang, saya sedih. Saya doa lagi. Dia bilang, Keng aku janji minggu depan kudang. Dia datang, dia belajar kita udah jadi murid. Dia bantu Guti menjadi murid. Ini Dr. Harry Guti ya sekarang. Nah dia itu adalah buah pertama saya menjadi murid. Sampai sekarang mereka masih setia. Dimanapun saya pergi, saya selalu berbuah. Mungkin kita tahu cerita. Waktu saya akan disuruh pergi
ke Papua. Di pinggir jalan saya mengundang satu orang. Si penjual pisang. Namanya John Sinaga. Siapa yang peduli dia? Saya tahu, ini butuh diinjilin nih. Saya samperin, gimana caranya? Beri pisang dulu. Pisang barangan lah saya beli, karena saya suka makan pisang barangan. Saya beli, saya duduk ngobrol, beli satu pisang 2 jam saya ngobrol. Dan itu saya pergi. Pisang belum habis, besok saya mampir lagi, beli satu pisang lagi. Satu tandan lagi. Ngobrol lagi sama dia. Pernah temenin dia, ngomong sampai dia tutup. Bantu dia tutup. Bersyukur dia belajar Alkitab dan dia jadi murid. Dia bisa injili orang tuanya jadi murid. Injili adiknya jadi murid. Kenapa? Karena saya mau sampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Saya hanya tanya, John, boleh saya tahu apa tujuan hidup kamu? Bingung dia. Iya ya, aku mau cari apa ya? Sejak saat itulah dia penasaran dan dia belajar kitab dan dia dibaptis menjadi murid. Hari ini saya sangat bersyukur. Dia bisa memulai gereja Depok, dia bisa memimpin di Bogor. Saya bersyukur Tuhan boleh pakai saya. Kenapa? Karena saya berani mau menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Seperti hari ini, Tuhan mau Yesus menyampaikan semua perkataannya kepada bangsa Israel. Tetangga kita, mari kita sampaikan. Teman kerja kita, mari kita sampaikan apa yang kita tahu. Boleh saya tahu nggak bangunan ini apa? Ayo, pasti ada nggak? Hah? Monas, betul. Kalau ini pasti tahu ya, Monas. Siapa yang tahu Monas? Tahu semua ya? Yakin tahu? Siapa yang pernah masuk ke sini? Hanya beberapa. Kenapa Monas ini dibangun? Kenapa Monas ini dibangun? Tahu? Gak tahu juga kan dia Monas. Kita semua tahu kok Monas kok. Tapi pernah tahu sejarahnya? Gak pernah tahu juga kan? Kenapa Monas ini dibangun? Ini monumen nasional, betul. Untuk apa? Memperingati kemerdekaan Indonesia. Siapa yang bangun? Bukan. Bukan Soekarno. Soekarno punya rancangan ini. Yang bangun siapa? Fredrik Silaban. Dia yang punya rancangan, dia yang membangun. Memang Soekarno yang ini, tetapi yang membangunnya Fredrik Silaban. Semua tahu. Nah, sepertilah kita semua hari ini. Kita tahu firman? Tahu ya? Kita kalau Alkitab kita tahu Alkitab. Berapa banyak kita tahu isinya? Semua tahu Monas. Nah kalau ini tahu nggak? Tahu lah ya. Apa ini? Salib. Apa itu salib? Alat penyiksaan bangsa Roma kepada orang
pengkhianat, pemberontak. Betul ya? Ini alat. Tapi bagi kita apa? Salib, pengorbanan kasih Kristus. Betul. Banyak gak orang tahu salib? Tapi artinya gak banyak tahu. Aku bukan hanya tahu, tapi aku ngerti arti salib bagi hidup saya. Saya ketemu penginjil. Waktu saya bicara salib, begitu detailnya bilang, makasih loh Pak. Selama saya pergi kemanapun, hari ini Bapak menjelaskan salib begitu luar biasa untuk saya. Dia seorang penginjil dan dia pendeta. Waktu saya ngajar dia tentang salib, baru kali ini loh Pak, saya mengerti arti salib yang sebenarnya. Umur sudah 63 tahun dia yang saya ajar, dia seorang pendeta. Tapi saya hargai hati dia, walaupun umur 63 tahun. Terima kasih Pak, baru kali inilah saya mengerti arti salib. Begitu dalam Bapak mengajarkan saya tentang salib. Kemana selama ini? 63 tahun, dia sudah pergi kemana-mana menginjili. Tapi hari ini saya mengerti arti salib. Itu membuat saya mau kemanapun. Kalau kita menghargai salib, seharusnya apa? Kita mau sampaikan. Jangan puas. Hidup kita hanya sebagai murid Yesus Kristen saja. Kita cuma bisa datang hari Minggu ibadah. Besok pulang. Ada kegiatan PDA, kita ikut. Kadang-kadang kita, aduh kok PDA lagi. Mau datang PDA pun, kok kenapa harus bawa tamu? Maaf saya ngomong seperti itu karena saya mau ini bulan misi. Kalau ini terlalu, enggak tahu keras lah ya. Biasa kok. Ngerti sampai kak salib itu di dalam hidupnya kita. Kita boleh tahu salib. Tapi pengertian salib kadang-kadang kita sudah lupa. Kenapa? Karena setiap minggu kita orang sharing Alkitab, sharing salib, bagaimana mereka berubah, kita kasih tepuk tangan. Amin. Ambil dong pribadi. Saya mau menghargai salib. Saya mau injili, saya mau beritakan, saya mau sampaikan. Itu salib bagi hidup saya. Apa salib bagi hidup kita? Mari, hal keempat, ikuti. Amin. Ikuti. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Walaupun sekeras apapun kata Tuhan kepada Yeskiel, aku pasti akan berikan hati mereka yang baru. Walaupun mereka pemberontak, akan kuberikan hati yang baru. Supaya mereka dapat menuruti ketetapanku. Di luar sana banyak, pasti diubahkan Tuhan. Kalau kita mau ikuti, Tuhan akan mengubahkan orang. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya, dan mengikuti aku. Ini ayat sangat menyenangkan kita. Mengikuti Tuhan perlu menyangkal diri, betul ya? Kalau kita mau menjadi murid Yesus, mari kita ikuti apa yang telah disampaikan. Bagi kita, kalau kita nggak seperti saya, mungkin saya adalah orang yang mau pergi manapun, saya pergi dimanapun saya siap. Setiap orang punya karunia yang berbeda-beda. Bagi kita yang pekerja, yuk kita ikuti, bisa kok. Di tetangga kita, siapa yang kenal tetangga di sebelahnya? Di rumah dia tinggal. Kenal ya.
Berapa banyak kamu sering undang teman-teman tetangga kamu untuk makan bersama? Supaya dia kenal keluargamu. Di Nias, aku selalu katakan kepada grup kita, undang orang ke rumah saya masak buat mereka. Setiap bulan saya selalu pastikan, kadang-kadang 2 bulan, ada nggak orang yang kita perlu undang ke rumah untuk makan bersama? Masak apa bro? Kalian mau makan apa? Masakan ini boleh, saya bilang. Kalian belanja, gua masakin. Masa? Gue yang belanja gua masakin lagi. Kadang-kadang aku belanja, yang undang teman-teman kita, sahabat kita, makan di rumah. Enggak, ngomong apa? Enggak ngomong firman, enggak. Hanya cerita aja. Supaya mereka kenal kita. Kenal keluarga kita. Diundang. Udah tertarik. Minggu 2 bulan lagi, undang lagi mereka datang. Di situ mulai kita terbuka dengan siapakah kita. Si A cerita, si B cerita tentang hidupnya mereka. Memang butuh waktu. Tapi itu menyenangkan. Butuh nyangkal diri. Mereka butuh nyangkal diri. Orang Nias, teman-teman saudara-saudara kita, bukan orang yang secara keuangan mampu. Tapi saya hargai. Mereka mau berkorban. Mereka mau undang, mereka mau ini. Mereka mau ikuti apa yang kita ajarkan. Kadang-kadang mereka harus menyangkal diri. Penutup. Hidup dalam misi. Mari kita terus mengasihi. Mari kita fokus pada kasih. Injili. Mari kita terus menginjil. Menyampaikanlah kebenaran. Ikuti. Itu mengikuti Tuhan. Amin. Semoga firman ini bisa membantu kita.